Ya pemirsa, kembali bersama Lunch Talk. Kami masih membahas tentang penurunan harga BBM hari ini. Nah, kita lanjutkan lagi pertanyaan kepada dua narasumber kita, Eliza. Ya, ini tadi kita terhenti dengan ada beberapa dampak dan kita sudah masuk 2015, berarti kita udah masuk Asian Economy Masyarakat Ekonomi ASEAN. Ya. Nah, ini berarti kan dampak dan memang persiapannya juga sudah ada. Ini Januari juga masih ada Januari efek tentunya Bulana dan dilihat segala macamnya. Kita tadi Bulana pada saat break mengatakan memang ini dampaknya kepada pasar pada saat diumumkan BBM tidak terlalu baik. Ini kalau kita lihat persiapan ke depannya terkait dengan adanya beberapa produk-produk UKM dan IKM juga dan juga investasi untuk Indonesia sendiri seperti apa nantinya? Ya, pelaku pasar waktu pengumuman itu menilai pengumuman ini memberi indikasi pemerintah mengatur ya banyak harga. Memang harga BBM itu ada di pemerintah karena tapi premium sudah dibebaskan loh subsidinya sebetulnya. Yang solar yang sebetulnya bisa disubsidi dan di situ ada istilah administered prices, harga yang diatur oleh pemerintah. Tapi LPG 12 kilo itu sebetulnya sudah market mekanisme ya. Artinya Pertamina punya otoritas, kemudian juga semen. Nah, dikhawatirkan pengaturan harga ini bisa berlanjut kepada harga-harga yang lain. Nah, ini yang bisa mengganggu nantinya kalau kita bicara masyarakat ekonomi ASEAN ya. Di situ memang istilahnya kita itu dipertarungkan ya dengan produksi di negara lain yang sudah jauh lebih efisien, produktivitas tenaga kerjanya bisa lebih tinggi daripada kita. Dan kalau kita bicara salah satu aspek yang membuat kita menjadi kurang efisien, misalnya suku bunga di dalam negeri yang mahal dipertarungkan dengan katakan suku bunga di luar negeri yang murah. Jadi kita ini dipertarungkan industri kita yang dalam tanda petik memang belum seefisien negara-negara lain. Jadi sementara tidak dipersiapkan ya Ibu ya untuk ke arah sana. Nah, ini tidak mau harus siap untuk menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN ini berarti. Ya, pelaku usaha sih tetap saja ya, tetap pasti bisa mensiasati lah. Saya yakin pelaku usaha kita itu luar biasa ya Bu, daya tahannya ya. Apalagi yang mikro ya Bu ya. Tahan banting ya Bu. Tahan banting, tahan semuanya lah. Tapi jangan ini dipakai ya, dipakai untuk nggak apa-apa UKM udah biasa tahan banting, dibanting-banting gitu. Janganlah, justru momen ini justru untuk mendorong UKM supaya mereka tumbuh berkembang, mempersiapkan segala macamnya, yang apalagi yang tadi ada MEA ini ya. Jadi bagaimana supaya kita siap tidak siap harus siap. Kan nggak mungkin kita jadi penonton. Nah, apa yang harus dipersiapkan dan yang harus lebih didorong lagi untuk itu, untuk UKM dan IKM, melihat ini juga penurunan harga BBM mungkin juga bisa fluktuatif ya, bisa naik juga, tidak tahu juga seperti apa. Ya, justru ini daya saing. Bagaimana Indonesia bisa menurunkan daya saing kita ya? Karena daya saing kita ini lemah sekali. Kenapa? Salah satu penyebab utamanya adalah SDM. Walaupun ada penurunan harga bahan baku turun, tapi kalau SDM kita tidak dorong menjadi SDM yang profesional, yang kreatif dan lain sebagainya, dan produktivitasnya juga harus naik, kita tetap nggak bisa bersaing. Jadi semua harus kita dorong, terus persyaratan-persyaratan internasional supaya kita bisa go internasional sekarang ketat sekali. Harus SNI. Dan untuk menuju SNI ini itu tidak mudah, walaupun pemerintah sudah memberikan peluang, silakan segera industri kecil ngurus SNI. Memang kita urus, tapi persyaratannya masih banyak yang belum bisa dipenuhi. Ditambah lagi bunga bank. Kapan sih bunga bank akan turun? Sementara di negara lain bunga banknya cuma 4%, kita kadang-kadang 16%, kadang-kadang 12%. Jadi kalkulatornya sudah 50 rusak, itu nggak ketemu-ketemu gitu. Jadi sebenarnya mau turun ataupun mau naik 1000 ini tidak terlalu berdampak besar bagi Jadi cara bijak, ini pertanyaan terakhir, cara untuk Ibu Nina dan Bulana, cara bijak untuk menyikapi kondisi yang sekarang sedang kita hadapi, BBM mengalami penurunan lagi. Cara yang paling bijak bagi konsumen? Ya, bagi konsumen apa bagi konsumen dan bagi pengusaha? Ya. Usaha. Kalau bagi pengusaha, jadi pemerintah harus membantu bahwa tidak semata-mata daya saing kita bisa bersaing dengan manapun itu hanya karena penurunan BBM, tidak.
Tapi yang tadi ada infrastruktur, ada bunga bank, dan ada SDM, semuanya harus bareng-bareng sehingga benar-benar kita lengkap bisa menguasai, nggak usah ngomong ekspor dulu, pasar dalam negeri yang begitu banyaknya, jangan diambil alih semua oleh mereka. Dan juga kita mendorong daya beli masyarakat kita naik supaya bisa membeli produk-produk UKM dan IKM, jangan membeli produk-produk dari luar. Jangan cuman harus cinta produk dalam negeri. Kalau cuman cinta nggak perlu saya cinta dan beli. Cinta dan beli. Kalau nggak beli sama aja kan. Nah, Ibu Lana sendiri seperti apa? Ya, saya kira tadi saya ingin menggarisbawahi bahwa penurunan ini temporer. Dan harga minyak mentah itu bukan dalam kendali Indonesia, lebih banyak dikendalikan di pasar internasional. Jadi, kalaupun sekarang ada turun, sebaiknya dimanfaatkan baik oleh pemerintah. Jangan kemudian melupakan konversi energi, karena saat harga turun memang kita melihat, oh ya harga BBM turun, kenapa kita harus konversi energi ke gas? Secara psikologis menyenangkan. Tapi ini justru harus dimanfaatkan. Terus kemudian memberi alternatif kepada masyarakat ketika harga BBM suatu saat naik. Masyarakat punya alternatif menggunakan transportasi publik yang nyaman. Nah, ini juga jangan kemudian menunda karena ada penurunan harga BBM. Nah, di satu sisi bagi masyarakat kembali bahwa penurunan ini temporer. Jadi sebaiknya juga banyak menabung lah, karena ketika harga naik nanti daya belinya relatif bisa stabil ya Bu ya. Nah, struktur dari industri kita memang struktur ekonomi kita yang belum secara signifikan ya diperbaiki, ini merupakan satu potensi, dan penurunan BBM ini potensinya malah bisa naikkan impor loh. mungkin itu jadi masalah baru nanti di kita lihat memang terlalu banyak akan terjadi dampak-dampak baik itu positif dan negatif terkait dengan naik turunnya BBM ini untuk di pasar maupun investasi di Indonesia. Baik. Terima kasih Ibu Nina dan Bu Lana telah hadir bersama kami dalam Lunch Talk. Dan pemirsa, kami masih akan kembali sesaat lagi.